dalam kegiatan sehari-hari agar kita ini yang pertama tadi tidak terlalu capek,
saling membantu, kemudian pekerjaan jadi lebih mudah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai gotong royong. Siapa yang tahu gotong royong apa? Gotong royong? Gak ada yang tahu gotong royong? Gotong royong itu bekerja sama. Lagi gotong royong itu apa? Jadi nanti pada pembelajaran kita akan mempelajari bab 7, yaitu tentang menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong. Kita akan belajar menggunakan media komik interaktif yang membahas tentang berbagai macam gotong royong. Setelah pelajaran ini, kalian akan mampu memahami apa itu gotong royong, manfaat gotong royong, kemudian gotong royong dalam bela negara, macam-macam gotong royong di lingkungan sekitar, kemudian cara mengajak teman bergotong royong, dan macam-macam gotong royong yang ada di lingkungan daerah. Namun, sebelum mulai pelajaran, untuk menumbuhkan semangat kita SDG-nya namanya kata kebalikan tuh. Jadi ketika ibu bilang maju, kebalikan tuh mundur. Oke, ketika ibu bilang ke kanan, kebalikan tuh kiri. Oke, bisa? Ini kita mulai ya. Sudah siap? Ya, mana yang bau semuanya? Tidak gini kayak kata. Oke? Sudah siap? Ya. Cepat ya. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Kiri. Ayo fokus. Oke. Kiri. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Maju. Tepuk tangan semuanya. Baiklah, Bu, kita di sini akan membahas mengenai gotong royong ya. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kalian akan dibagi jadi 4 kelompok, ya. 4 kelompok nanti sebagiannya berhitung 1 sampai 4. Setiap anak yang menyebutkan angka, ingat ya, jangan sampai lupa angka berapa. Oke? Dimulai dari kamu. Hitung. 5, 1, atau 4. Lagi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Tuh, 2. Udah, semua. Yang dapat angka satunya apa? Twitternya. Berdiri. Ke sebelah sini. Yang dapat nomor 2. Berdiri sebelah sini. Ayo. Yang dapat nomor 3. Berdiri sebelah sini. Berdiri. Yang dapat nomor 4 langsung balik kanan. Langsung duduk. Nah, jadi ini sudah kalian dalam kelompok. Ingat kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Jadi nanti kelompok 1 akan membaca komik tentang gotong royong dan negara. Kelompok 2 akan membaca komik tentang gotong royong dalam lingkungan sekitar. Kelompok 3 akan membaca komik tentang gotong royong, tematik tentang gotong royong, dan kelompok 4 akan membaca komik tentang gotong royong di berbagai macam daerah. Ya? Ya. Nah, nanti kalian akan maju ke depan berkelompok. Ya, untuk membacakan pertanyaan komik ada kota. Oke, nanti kalian berkelompok baca komik di depan. Ini kan yang kelompok 1. Nih, ada 4 tokoh. Kalian pasukan dibagi. Siapa yang jadi Adi, siapa yang jadi Budi, siapa yang jadi Siti, siapa yang jadi Ete. Oke? Oke? Kemudian nanti teman-temannya sambil menyimak ya. Karena nanti dasarnya. Oke? Ya, jangan di depan kelompok 1. Di depan. Jangan aku dengan terus agak depan. Oh, Adi rambutnya warna coklat, atau ini rambutnya warna hitam. Oke? Siap? Oke, sinopsis cerita. Komik ini mengisahkan perjalanan Adi siswa kelas 6 SD dalam memahami makna sejati gotong royong dan bela negara. Melalui serangkaian peristiwa yang saling terhubung, Adi dan teman-teman belajar pentingnya persatuan, kepedulian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Suasana pagi hari di rumah Adi sedang sarapan pagi dengan orang tuanya. Tentang bela negara ya. Adi, nanti sekolah belajar apa? Tentang bela negara ya. Tadi sambil duduk dan memikirkan, bela negara itu apa ya? Kok benar sulit?
Saya mengetahui di mana tadi, bela negara itu bukan cuma tentang perang, tapi bagaimana kita peduli terhadap sesama. Tadi bagaimana dengan sesama? Oh, jadi begitu ya. Kemudian tadi berangkat ke sekolah. Di sekolah Bu Siti menjelaskan tentang bela negara. Hari ini kita akan belajar tentang goyang-royong dan bela negara. Bu Siti menunjukkan gambar gotong royong membela negara bisa dimulai dari hal kecil di lingkungan sendiri. Budi mengangkat tangan, maksud Bu Siti seperti membantu tetangga yang kesusahan. Tepat sekali, Budi. Akhirnya kita pulang. Lihat tuh ini, kotor sekali. Adi ragu, kita bersihkan ya. Ayo, ini bagian dari kebersihan. Mereka mulai membersihkan got bersama. Ini kotor sekali. Beberapa model lihat ke arah Adi dan Budi tersenyum. Bagus anak-anak, ini namanya gotong royong. Kita harus membantu warga kesulitan air. Kita bisa membantu Pak Budi. Tentu, ini cara kita membela kepentingan sama. Ayo kita bersama mengasuh air untuk warga yang kesulitan. Ayo Adi, semangat. Ayo, terima kasih semua. Anak-anak, apakah ada yang ingin menceritakan pengalamannya membela negara? Aku Bu. Silakan Adi bercerita. Membela negara itu tidak harus dengan cara yang besar. Kita bisa mulai dari hal yang kecil seperti peduli lingkungan dan membantu bersama. Bagus Adi, itu adalah hakikat gotong royong dan bela negara sebenarnya. Kesimpulannya, baca kesimpulannya. Melalui perjalanan ini, kita belajar bahwa membela negara bukan sekedar tindakan heroik atau tugas militer, melainkan sebuah tanggung jawab moral yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara, bahkan oleh anak-anak sekalipun. Gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan, mengubah keberagaman menjadi kekuatan persatuan. Ketika semua orang akan meluangkan waktu untuk membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan atau peduli pada masalah bersama. Itulah wujud nyata dari bela negara. Nilai-nilai Pancasila terjalin erat dalam setiap tindakan gotong royong. Persatuan Indonesia tidak hanya bahkan oleh anak-anak sekalipun. Gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan, mengubah keberagaman menjadi kekuatan persatuan. Ketika semua orang akan meluangkan waktu untuk membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan atau peduli pada masalah bersama. Itulah wujud nyata dari bela negara. Nilai-nilai Pancasila terjalin erat dalam setiap tindakan gotong royong. Persatuan Indonesia tidak hanya tercermin dari sebuah Bhinneka Tunggal Ika, tapi dari kemampuan kita untuk bekerja sama melalui perbedaan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa ketika kita peduli pada nasib bersama, tanpa membeda-bedakan latar belakang. Keadilan sosial tercipta melalui kepedulian bersama, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan didengar. Terima kasih kelompok satu beriamu. Gimana? Jadi dari kita kelompok satu tadi, siapa di pokoknya? Ade, Budi, Pak Edi. Nah dari komik tadi, wajan A, apa sih yang kalian dapat? Bela negara, membantu tetangga yang kesusahan. Jadi gotong royong dalam bela negara itu adalah sebuah tradisi luhur kita yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gotong royong dalam bela negara ini tidak hanya perang saja, bukan perang melawan penjajah, tapi sekarang kita bisa melakukannya dengan hal-hal sederhana yang ada di lingkungan kita, misalnya menolong teman yang sedang kesusahan, terus dalam kita menolong tetangga yang kesulitan lain, dan apa lagi? Kemudian kalau misalnya ada anak yang nggak punya, maka kalian beri makan anak tersebut bisa dengan gotong royong bela negara, karena kita melakukannya dengan ikhlas. Itu sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap bangsa. Oke, selanjutnya boleh kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 ke depan. Yang kelompok 2 ini akan membacakan gotong royong di lingkungan sekitar. Karena di sini anaknya ada 5, nanti yang satu baca yang ini ya. Baca yang di atas, nih, ya, baca merah-merah ini, oke? Yang satu. Siapa yang jadi Budi, Rahmat, Ibu Siti, dan Ani? Ani. Jadi, Budi, bisa nggak? Nanti kamu nanti baca ya. Ini ya, merah-merah ini ya. Oke? Ya. Oke, mulai. Dari yang baca alurnya dulu. Baca nggak? Pak Rahmat datang berbincang dengan Ibu Siti ketika Budi menghampiri mereka. Selamat pagi Pak Sofie. Selamat siang Pak Rahmat, Ibu Siti. Selamat siang Budi, mari silakan duduk. Selamat siang Budi, ada apa? Budi, ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Pak, saya hanya ingin lebih mengenal lingkungan sekitar. Saya perhatikan beberapa hari ini ada beberapa wadah yang bekerja bakti membersihkan sekolah. Itu kegiatan rutin ya Pak? Benar Budi, itu salah satu contoh kecil gotong royong di lingkungan kami.
Kami rutin melakukannya untuk menjaga kebersihan lingkungan kami. Oh begitu, tapi kenapa harus bernama-nama begitu? Bukannya bisa menyewa petugas kebersihan? Satu hari sebelumnya, Budi sedang mengangkat barangnya menuju ke dalam rumah dan dibantu warga sekitar. Saya jadi ingat waktu saya pindah kemarin beberapa teman juga ikut membantu mengangkat barang. Itu juga termasuk gotong royong juga ya Pak. Benar Budi, itu contoh bagaimana gotong royong meringankan beban dan mempererat hubungan antar warga. Selain itu, gotong royong juga Teman-temannya Penny pun bergabung bersama-sama. Mereka membersihkan taman hingga rapi. Kehadiran Pak Dato yang mengapresiasi usaha mereka menambah semangat kami ini mengajarkan pentingnya kerjasama, kepedulian lingkungan, dan semangat gotong royong di kalangan pelajar. Taman sekolah terlihat kotor, ada daun kering dan sampah berserakan. Aduh, teman sekolah jadi kotor begini. Taman sekolah, kalau dibiarkan terus bisa jadi sarang nyamuk, harus dibersihkan. Wah, itu ide yang bagus. Siska, aku setuju. Teman-teman, bagaimana kalau besok pagi kita gotong royong membersihkan taman sekolah? Gotong royong kayaknya capek deh, males ah. Yuk, kita mulai dari mengumpulkan daun-daun kering ini dulu. Siap, kita bisa bikin taman ini indah lagi. Penny datang mengambil mereka sambil melihat sekeliling. Wah, kamu jadi kelihatan lebih rapi kalau saya ya. Ya udah deh, aku bantu juga. Iya dong, tapi kalau kamu ikut bantu, pasti lebih cepat selesai. Ketiganya membersihkan bersama-sama. Pak Dato datang tersenyum. Yuk, kita mulai dari mengumpulkan daun-daun kering ini dulu. Terima kasih Pak Dato, kami senang bisa membantu. Taman sudah bersih, semua taman senang dan tersenyum. Ternyata gotong royong sudah sebenarnya yang pikiran. Iya, apalagi kalau dikerjakan bersama-sama, jadi lebih menyenangkan. Setuju? Ayo kita jaga kebersihan taman ini sama-sama. Melalui cerita ini kita belajar bahwa gotong royong adalah sikap kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Saat masa sekolah membersihkan tidak diam-diam mengajak teman-temannya untuk bersama-sama membersihkannya. Awalnya Penny merasa malas karena mengira gotong royong itu melelahkan, namun setelah melihat hasil kerja keras teman-temannya, ia pun ikut bergabung dan merasakan sendiri bahwa bekerja bersama itu bisa menyenangkan. Oke, terima kasih kelompok 3, beri aku dulu. Oke, di komik ketiga ini siapa ada tokohnya? Nah, dari komik yang ketiga ini tentang mengajak teman bergotong royong, pesan apa yang dapat kalian tangkap? Tadinya si Bani ini nggak mau gotong, kemudian Siska dan Rani memberikan contoh teladan tentang gotong, terus Beninya akhirnya ikut membantu membersihkan. Baik. Oke, kelompok depan silakan bersiap. Sudah siap? Boleh maju ke depan. Ini kan ada banyak nih, ada 1, 2, 9, ada 9. Berarti ada yang 2. Ada yang 2. Ada yang Pak Dedi sama Andi. Pak Dedi sama Andi. Ayo kita mau Pak Dedi sama Andi. Yang kedua dong. Oke, berarti kedua Pak Andi sama Bapak Lukas. Pak Andi sama Bapak Lukas yang pakai topi samping. Pak Andi yang pakai kaos putih, Bapak Lukas pakai topi samping. Oke. Tadi Pak Dedi sama Andi, Pak Dedi ingat pakai baju warna hijau, tadi pakai baju warna merah. Terus ada Ibu Sari. Yang Ibu Sari mana? Ibu Sari, kemudian Ibu Sari dan Ibu Maria. Ibu Sari dan Ibu Maria 2 bacanya. Ibu Sari yang pakai baju bali, Ibu Maria yang pakai baju. Oke, selanjutnya Bapak Hasan. Bapak Hasan. Pak Andi yang pakai kaos putih, Bapak Lukas pakai topi samping. Oke. Tadi Pak Dedi sama Andi, Pak Dedi ingat pakai baju warna hijau, tadi pakai baju warna merah. Terus ada Ibu Sari. Yang Ibu Sari mana? Ibu Sari, kemudian Ibu Sari dan Ibu Maria. Ibu Sari dan Ibu Maria 2 bacanya. Ibu Sari yang pakai baju bali, Ibu Maria yang pakai baju. Oke, selanjutnya Bapak Hasan. Bapak Hasan. Dan Pak Andi yang pakai baju. Dan yang terakhir Pak Tono. Pak Tono pakai samping doang. Lainnya sama ukurannya? Ya, kita mulai ya. Sinopsisnya. Andi
Tadi berkeliling Indonesia dan menyaksikan berbagai bentuk gotong royong, mulai dari membersihkan desa, membangun rumah, upacara adat, berburu, menjaga hutan, hingga aktivitas sosial dan mencari ikan. Yang menyadari bahwa meskipun caranya berbeda di setiap daerah, gotong royong selalu berlandaskan pada kebersamaan dan saling membantu. Yang tadi pakai baju yang Ya, di sini kami selalu bergotong royong, baik itu membersihkan jalan, membantu sesama yang membutuhkan, atau bahkan membangun rumah bersama. Semua dilakukan dengan ikhlas. Wow, mereka begitu semangat membersihkan jalan ini. Di sini bergotong royong benar-benar jadi tradisinya. Yo, di sini kami membangun rumah. Kadang bersama, setiap orang punya peran masing-masing, dari yang menyiapkan bahan bangunan hingga yang mengatur tata letak. Semua dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Menarik ya Pak, di sini juga kami bergotong royong, tapi tentunya berbeda ya. Di Bali, bergotong royong ini sangat erat kaitannya dengan agamanya. Betul Adi, setiap acara adat dan agama kami selalu dilakukan dengan gotong royong. Kami percaya bahwa membantu sesama dalam ibadah adalah bentuk menghormati terhadap Tuhan dan sesama. Benar, Adi, kami percaya bahwa menghormati bersama menguatkan ikatan keluarga dan komunitas. Ini luar biasa, di sini bergotong royong dilakukan untuk menambah bekal. Di Kalimantan, bergotong royong ini digunakan untuk melindungi hutan dan alam. Ya Pak. Ekologi ini adalah sumber kehidupan kami. Gotong royong untuk menjaga kelestariannya adalah cara kami bertanggung jawab terhadap alam dan masa depan. Kami sedang mempersiapkan pesta adat untuk merayakan hasil panen. Gotong royong ini adalah cara kami mengungkapkan rasa terima kasih atas berkat yang diberikan Tuhan. Di sini mereka juga bergotong royong. Ya Bu, apa yang sedang dipersiapkan? Gotong royong adalah bagian dari kehidupan kami. Selain membantu sesama, ini juga menunjukkan rasa persaudaraan yang kuat antara kami. Nelayan di sini juga bergotong royong ya. Untuk nanti kami bersama untuk mencari ikan dengan saling membantu. Hasil tangkapan kamu menjadi lebih banyak dan setiap orang dapat bagian yang kecil. Gotong royong ternyata bisa berbeda bentuknya di tiap daerah, tapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Coba lagi, kalau di Jawa apa namanya? Kalau di Lampung? Sakai? Saya. Kalau di Sulawesi Utara? Mapa? Mapatus. Kalau di Minangkabau apa namanya? Batuk? Batuk? Batuk. Oke. Karena sudah selesai komik dibacakan tadi, nanti yang baca komik satu-satu akan diberikan jajan ya. Nah, habis ini kita akan, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang gotong royong, kalian akan melihat video ya, video tentang gotong royong, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik sama aku dan materi gotong royong sebagai wujud bela negara. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mengidentifikasi konsep gotong royong, dan yang kedua, peserta didik menganalisis manfaat gotong royong. Gotong royong merupakan warisan dari leluhur. Gotong royong juga tertulis dalam Piagam Tiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong yang berarti bekerja dan royong artinya bersama-sama. Gotong royong adalah kegiatan bersama secara sukarela supaya tidak merugikan, mudah dan ringan. Sifat gotong royong ada dua, yaitu rasa ikhlas dan rasa sukarela untuk membantu satu sama lain demi kepentingan bersama. Tujuan dari gotong royong untuk mengajak masyarakat agar selalu bekerja sama dan meningkatkan kebersamaan, karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Wah, manfaat gotong royong ada banyak nih. Yang pertama, lingkungan hidup bersih. Yang kedua, meningkatkan rasa solidaritas. Dan yang ketiga, pekerjaan menjadi kepentingan dan cepat selesai. Contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Yang pertama, melaksanakan tiket kelas. Yang kedua, merapikan perpustakaan. Yang ketiga, bekerja kelompok. Dan yang keempat, membersihkan halaman. Sedangkan gotong royong di lingkungan masyarakat, yang pertama, membangun masjid, membersihkan selokan, membersihkan lingkungan rumah, dan membangun jembatan. Mungkin cukup sekian materi gotong royong sebagai wujud bela negara. Oke, tadi apa aja yang ada dalam video? Pelajaran apa aja yang ada dalam video? Gotong royong artinya bekerja. Manfaat gotong royong apa aja dengan aku tadi? Bekerja menjadi lebih. Terus menjalin hubungan antar sama. Terus apa lagi? Menghemat waktu. Kalau contoh kerjasama apa gotong royong di sekolah apa aja tadi? Terus membersihkan. Apa lagi? Kerja kelompok. Oke, karena anak-anakku ini sudah sangat pintar, ibu ada lembar penilaian kerja yang nanti akan dibagi per kelompok, ngerjainnya per kelompok. Nanti yang
Nih, yang nilainya kelompoknya paling tinggi akan dapat hadiah lagi. Oke? Ayo mulai. Waduh, ketua kelasnya ini kayaknya harusnya bisa sih. Oke, pertanyaannya ini ada yang susah. Nggak susah sih, tadi ada di soal-soalnya. Gotong royong itu kan bagian dari persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu sila keberapa? Oke, silakan. Duduk lagi, seperti biasa. Apa yang kita? Apa yang kalian dapatkan hari ini tentang materi gotong royong? Manfaatnya kah? Atau manfaat gotong royong atau apa? Gotong royong membuat kita apa yang bisa? Membuat lebih sejuk, Manfaat dari gotong royong membuat kita apa? lebih nyaman, Membuat kita boleh-boleh? Membuat kita lebih ringan Ya, dalam terus? bekerja bakti. Ya, terus? Tadi kamu kayak jawab tadi. Nyerah? Kerja menjadi lebih cepat, tidak mengulur waktu. Oh ya, boleh. Betul. Nah, jadi pembelajaran kali ini kita dapat simpulkan bahwasanya gotong royong itu manfaatnya banyak sekali. Bisa membuat pekerjaan kita lebih cepat, pekerjaan kita tidak menyita banyak waktu, kemudian kita bisa menjalin tali silaturahmi antar sesama. Kemudian ketika gotong royong itu ada di berbagai lingkungan, ada di sekolah, ada di masyarakat, ada di lingkungan keluarga. Nah, kemudian contohnya kalau misalnya di masyarakat, di kerja bakti, membersihkan masjid, tempat ibadah, membersihkan putih lumpur, membersihkan selepan dan lain-lain. Kemudian dari materi pembelajaran kali ini ada yang tidak paham atau kurang paham bisa ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham belum? Sudah paham belum? Oke, kalau sudah paham, tepuk semangat dulu dong. Biar semangat ulangnya. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat. Sekarang kita tutup pembelajaran pada kali ini. Ketua kelas, tolong tutup dengan berdoa bersama.